Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti yang telah Ibu sampaikan di grup WhatsApp, untuk absen bisa dilakukan melalui Google Form ya. Apakah sudah melakukan presensi semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum membahas mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu mau bertanya nih, apakah sudah ada yang pernah melakukan observasi ataupun pengamatan sebelumnya? Saya, Bu. Iya, Nanda? Saya pernah melakukan observasi terhadap pertumbuhan kecambah, Bu. Wah. Nah, berdasarkan pertanyaan yang telah Ibu tanyakan sebelumnya, apakah sudah ada yang bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Mulai dari pengertian, tujuan, struktur, hingga langkah-langkah untuk menyusun laporan hasil observasi. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami materi mengenai teks laporan hasil observasi dengan baik, serta dapat menyusun laporan hasil observasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan teks laporan hasil observasi yang berjudul Pengamatan Harimau Sumatera. Ibu akan share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silakan disimak dan dibaca dengan teliti ya. Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit. Setelah itu Ibu akan memilih secara acak untuk menyampaikan informasi apa yang penting dalam teks laporan tersebut. Oke, waktunya sudah habis ya. Ibu akan pilih salah satu siswa. Deviari. Iya, Bu. Setelah membaca teks laporan hasil observasi tersebut, apa informasi penting yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Iya, Bu. Jadi, dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul Pengamatan Harimau Sumatera itu terdapat informasi penting, Bu. Pertama yaitu harimau Sumatera yang memiliki nama lain Panthera tigris sumatrae merupakan salah satu daftar hewan langka yang terancam punah. Keunikan dari harimau ini yaitu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis harimau yang lain. Begitu, Bu. Nah, jadi anak-anak dalam suatu teks laporan hasil observasi tentunya ada struktur ya. Apakah ada yang tahu strukturnya apa saja? Saya, Bu. Ya, siapa? Mbak Dian ya? Ya, terdapat 3 struktur, Bu, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Dalam teks laporan hasil observasi mengenai harimau Sumatera, pernyataan umum ada di paragraf 1, deskripsi bagian di paragraf 2, dan 3, serta simpulan di paragraf terakhir. Nah, jadi untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai teks laporan hasil observasi, Ibu akan menayangkan PowerPoint ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan langsung jelaskan saja ya. Jadi jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, struktur, dan juga langkah penyusunan laporan hasil observasi.
Untuk pengertiannya sendiri, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan ataupun observasi. Teks laporan observasi juga disebut sebagai teks klasifikasi. Tujuannya yaitu untuk mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara yang baru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan ataupun perbaikan, serta mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Milda mau bertanya. Ya, Milda. Di slide ketiga kan disebutkan bahwa laporan observasi disebut juga teks klasifikasi. Maksudnya bagaimana ya Bu? Oke, Ibu tampung dulu ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, Ananda. Di bagian struktur deskripsi, jika saya meneliti objek, deskripsi bagiannya bisa meliputi apa saja, Bu? Oke, apakah ada pertanyaan lain? Ibu rasa sudah tidak ada ya. Langsung saja Ibu akan menjawab pertanyaan pertama dari Amilda. Mengapa teks laporan hasil observasi disebut juga sebagai teks klasifikasi? Jadi begini, mengapa disebut teks klasifikasi? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu hal berdasarkan kriteria tertentu. Begitu, apakah bisa dipahami, Amilda? Sudah, sangat bisa dipahami. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa bagaimana jika saya meneliti objek? Jadi, kalau yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek tersebut. Sifat-sifat khususnya juga bisa disebutkan di situ. Baik, untuk memperdalam materi kali ini, Ibu akan membagi kelas menjadi 2 kelompok ya. Ibu meminta untuk setiap kelompok mengusulkan judul apa yang akan disusun menjadi teks laporan hasil observasi. Untuk temanya, kita pilih tema yang mudah untuk kita gunakan di lingkungan kita, yaitu lingkungan sekitar, bisa sekolah, kelas, ataupun hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Untuk kelompok 1, apa judulnya? Sudah menentukan? Kalau kelompok kami akan membahas mengenai sampah, Bu. Ya, baik. Untuk kelompok 2? Kelompok 2 tentang lingkungan sekolah, Bu. Oke, Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk kalian mengobservasi dan juga menyusun laporan hasil observasinya ya. Iya, Bu. Baik, silakan meninggalkan Zoom dan bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi melalui WhatsApp grup masing-masing kelompok. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan laporan hasil observasinya. Ayo kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, Ananda, silakan. Sampah merupakan material sisa yang tidak digunakan lagi setelah mengalami suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan selalu bertambah dan terus bertambah lagi selama masih ada kegiatan yang dikerjakan, baik itu oleh alam maupun oleh manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang sangat aman dan tidak sembarang untuk digunakan. Untuk melakukan aktivitas, tempat-tempat yang dituju biasanya tempat bekas tambang, garam, atau dasar laut. Baik, bagus ya. Bagaimana nih kelompok 2 tanggapannya? Apakah bagus atau kalian bisa memberikan saran? Bagaimana? Menurut saya teks laporan yang disusun kelompok 1 sudah lengkap, Bu, dan setiap struktur sudah tersaji dengan baik. Alhamdulillah.
Ya, jadi dari pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Pertama, Pengertian, tujuan, tujuan, struktur, dan langkah langkah penyusunan teks teks laporan hasil hasil observasi. Laporan observasi. Dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Devi Hari. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang disusun sebagai laporan telah melakukan observasi, Bu. Teks ini terdiri dari 3 struktur, Bu. Ya, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Devi Hari, bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks laporan yang disusun setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu hal. Teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 struktur. Apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Oke, agar materi yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik, Ibu akan memberikan tugas pengayaan ya melalui grup WhatsApp. Jadi nanti Ibu akan kirim tugasnya melalui grup WhatsApp dan nantinya tugas ini akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya sebelum kita memasuki materi baru. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Jadi silahkan kalian membaca materi tersebut, serta kita juga akan membahas mengenai tugas pengayaan yang telah Ibu berikan hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.